coffee up, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang sistem pemilu di Indonesia pada Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Sebelumnya, apa sih pemilu itu? Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas dan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga terciptanya hubungan kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada dasarnya, pemilu ini merupakan inti dari kehidupan demokrasi. Suatu proses memilih wakil atau orang untuk mengisi jabatan tertentu yang bermacam-macam. Nah, para pemilih dalam pemilu disebut dengan konstituen, di mana mereka adalah sasaran dari janji-janji serta program kampanye yang ditawarkan para peserta pemilu. Yang kedua, waktu pelaksanaan kampanye ini sudah ditentukan sebelumnya beberapa saat menjelang hari pemungutan suara. Yang ketiga, proses perhitungan suara pun diambil setelah berlangsungnya pemungutan suara. Yang keempat, pemenangnya ditentukan oleh aturan-aturan lain yang telah disepakati sebelumnya dan berdasarkan hukum lalu diumumkan kepada masyarakat. Adapun tujuan pemilu tertentu, yaitu yang pertama, pendapat dan aspirasi rakyat dinamis dan berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat berubah, baik faktor internal maupun internasional. Yang ketiga, menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan agar tidak terjadi absolutisme. Memasuki sistem pemilu yang ada di Indonesia pada masa Orde Lama. Pemilu ini pertama kali dilakukan setelah Indonesia merdeka yang terjadi pada tanggal 29 September 1955. Lalu, kampanye ini berakhir pada tanggal 24 September 1955 pada pukul 24.00. Kebanyakan melakukan kampanye ini dilakukan menggunakan mobil dengan pengeras suara, sehingga keadaan di jalan raya ini pun sangat ramai. Adapun melakukan kampanye ini dengan cara rapat pemilu. Tetapi, sehari sebelum pemilu, pada tanggal 29 September 1955, memberitakan bahwa masih ada warga yang belum menerima surat pemberitahuan, meski mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Sehingga banyak yang membanjiri kantor-kantor kelurahan, kecamatan, ataupun mendatangi petugas PPS guna meminta surat suara. Yang kedua yaitu sistem pemilu yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru. Pada gambar ini, Presiden Soeharto dengan gembira menunjukkan kartu suaranya setelah selesai melakukan penusukan tanda gambar pilihannya segera dimasukkan ke dalam kotak suara di TPS 12 Cendaka, Jakarta pada pemilu 1982. Pada pemilu pertama pada rezim Orde Baru dilaksanakan pada Sabtu 3 Juli 1971. Presiden Soeharto yang saat itu masih berstatus sebagai jenderal tidak memberikan hak pilihnya. Ia hanya memberikan amanat bagi masyarakat pada 2 Juli 1971 juta dengan menyampaikan besok pagi bangsa Indonesia akan menancapkan satu tonggak sejarah baru, satu tonggak baru daripada perjalanan Orde Baru yang harus berarti memperkuat pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta memperhebat pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Yang ketiga, yaitu sistem pemilu di Indonesia pada masa reformasi. Pada menjelang masuk Orde Reformasi, dilakukan pemilu pada 1999. Pada pemilu itu diputuskan untuk melarang 5 menteri, Menkowasbang atau yang disebut PAN, Mendagri, Menke atau Menhankam, dan Jagung ikut dalam kampanye pemilu karena mereka berkaitan langsung dengan masalah politik dalam negeri. Pada pemilu 7 Juni 1999, berada di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
untuk memilih 462 anggota DPR dan DPRD kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk dapat terpilih menjadi presiden, kandidat harus memperoleh minimal 50% dari jumlah suara sah dan mendapatkan minimal 20% suara dari sepertiga provinsi yang ada di Indonesia pada putaran pertama. Berikut merupakan gambaran pada masa Orde Lama, Baru, dan Reformasi. Orde Lama adalah sebutan bagi pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia, bergantian menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu masa Orde Baru sebelum amandemen Undang-Undang Dasar. 1. Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Masa reformasi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kesimpulannya, pertama, pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan merupakan pemilihan umum yang baru dapat dilaksanakan setelah 10 tahun Indonesia merdeka. Diselenggarakan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan sukses, namun sayangnya menjadi pemilihan umum pertama dan terakhir pada masa itu. Kesuksesan pemilihan umum ini kemudian sering dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 1999. Kedua, pemilihan umum pada masa Orde Baru yang dilaksanakan 6 kali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Oleh Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, tidak terdapat perbedaan besar jika dilihat dari sistem penyelenggaraan hingga hasilnya. Bukan asas yang menjadi besar pemilihan umum tersebut tetap sama, yaitu luber, langsung, umum, besar, dan rahasia. Sistem pemilihan umum yang digunakan pada setiap melaksanakan pemilihan umum Orde Baru ini adalah sistem proporsional daftar penutup. Ketiga, pemilihan umum pada masa reformasi yang dilaksanakan mulai tahun 1999 hingga tahun 2009. Walaupun pada masa reformasi hanya 3 pemilihan umum yang dibahas, yaitu pemilihan umum tahun 1999, 2004, dan 2009. Tetapi perubahan yang terjadi sangat besar. Perubahan bahkan terjadi dalam tiap-tiap kali pemilihan umum dilaksanakan. Jadi perubahan tidak hanya terjadi ketika rezim Orde Baru runtuh. Thank you. Hanging low while I pop a ball off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. I'm always at the guala, yeah, and you are not bad. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow.